Bahkan usaha Prabowo untuk ketemu itu sungguh-sungguh sebelum penentuan capres. Kan udah dibilang ya, dari sudut pandang dia, itu kan partai terbesar, kita dong capresnya. Ada sombongnya juga, gitu loh. Ya, marah dan benci kepada Jokowi, bukan marah kepada Prabowo. Ya kan banyak yang demo itu, ya kan mau mendemo mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Sampai sekarang masih itu aja. Iya, belum udah ganti segala macam, masih itu ini temanya. Coba Roy Suryo setiap kali masih pupu papa dia yang itu nanti sampai 2029 masih itu terus bro. Tulisan mengenai pupu papa itu nggak habis-habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Ngabalin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Pak Hasto udah diadilin, pengadilannya, sidangnya lagi berjalan. Fakta-fakta kita bisa denger lah di YouTube atau di TV-TV kemarin, sidangnya terbuka. Tapi ini ada yang menarik ya, yang masih didengungkan juga oleh Pak Hasto. Bahkan setelah beliau menjalani persidangan, beliau bilang beliau yakin ini dikriminalisasi. Nah, ini ada pandangan menarik dari Prof. Jimli ya. Benarkah Hasto ini dikriminalisasi atau dipolitisasi? Mari kita dengarkan pendapat dari Prof. Jimli. Let's go. Nah, jadi kalau menurut saya, semua sekarang ini kalau soal politik tuh bisa di cocokologi. Oh ini begini, oh ini. Dalam kenyataannya, misalnya Presiden Prabowo mau menangkap orang, nggak bisa dia ngatur-ngatur. Paling dia hanya memberi ruang bebas saja kepada kejaksaan untuk melakukan tindakannya sendiri. Nah tapi apa yang dilakukan kejaksaan kan belum tentu benar. Kan bisa saja di pengadilan dia dikalahkan. Kan banyak kasus di mana tuntutan jaksa penuntut itu dikalahkan, tidak dikabulkan oleh lewat bukti-bukti di pengadilan ya Prof ya. Lewat bukti-bukti. Nah cuma dilalahnya sekarang ini orang juga sedang tidak percaya kepada pengadilan. Ini pula jadi masalah. Iya kan? Iya. Mafia kasus yang terbesar dalam sejarah Zarov. Iya. Kekayaannya. Yang uangnya nggak cukup ini Prof. Hampir 1 T itu baru dari satu rumah. Mungkin ada rumah yang lain lagi. Gitu loh. Jadi ini serba rumit. Jadi wajar orang punya kecurigaan dan punya ketidakyakinan gitu Prof. Iya wajar juga. Nah karena itu. Tapi soal kasus Hasto ini Prof, ini kan sudah maksudnya banyak sekali propaganda yang mengatakan Pak Prabowo sudah deal sama Bu Mega kemudian untuk melindungi Hasto. Tapi faktanya kemudian Hasto juga tetap akhirnya masuk ditahan gitu sampai sekarang gitu Prof ya. Iya. Nah itu nah ini kan Prof Jimli melihatnya gimana tuh? Para penegak hukum ini juga punya banyak masalah melihat hukum ini hanya benar salah. Soal legalitas tapi tidak memperhatikan baik buruk. Etika. Ya kan? Jadi kebermanfaatan atau tidak. Jadi kayak kasus Hasto ini kan mudah sekali dipolitisasi. Orang dia sekjen partai. Lagi pula ini menyangkut kasusnya ini kasus apa sih? Kan karena dia menghalang-halangi ditangkapnya Harun Masihu. Obstruction of justice. Gitu loh. Tapi dikaitkan dengan korupsi karena dia ikut terlibat ya memberi suap. Tapi memberi suapnya kan berapa tuh? Kasusnya kan cuman nggak sampai 1 miliar, cuman puluhan juta. Gitu loh ibaratnya ya. Nah jadi kalau saya jadi ketua KPK, saya nggak usah tangani sendiri. Ini urusan obstruction of justice. Bukan urusan substansi korupsi. Kalaupun ada unsur korupsinya, ini sepele. Koordinasi aja dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Penuntutan dilakukan oleh kejaksaan aja. Meskipun juga kasusnya tidak bisa diabaikan gitu. Tidak bisa diabaikan karena ini sudah bertahun-tahun nggak ketemu juga ini. Harun Masiku. Ya sekarang fokus saja dengan kepolisian, koordinasi. Mari kita temukan. 6 bulan harus ketemu.
orangnya ada di sini kok, pasti bisa ketemu, koordinasi aja. Gitu loh. Untuk menemukan Harun. Ya. Untuk penuntutan Hasto yang obstruction of justice, ini bukan urusan KPK. Ini urusan penuntut umum. Nah, kalaupun ada unsur korupsinya, itu kan cuma sedikit. Ya. Udah dikerjain kejaksaan aja. Nggak usah ditangani sendiri karena berdampak ketidakpercayaan, karena dampak politisasinya. Oke. Maka kalau saya ketua KPK, saya koordinasikan dengan kepolisian dan kejaksaan. Ya kan? Saya nggak tangani sendiri oleh KPK. Tapi kalau dengan begitu KPK bisa selamat dari cibiran. Gitu loh. Karena memang bukan urusan dia. Iya. Sepele. Sementara Hasto kan ini Prof ya, bicara kemana-mana bahwa jadi korban politik. Saya jadi korban politik. Nah, makin ilmu kirologi ini makin mendapat pembenaran. Iya. Maka ketika Prabowo gitu ya, muji-muji Puan dan sebagainya gitu kan. Waduh, apalagi mau jadi besanan gitu. Besanan sama siapa Bro? Nah, iya, ini kan kalau di media kan ada anaknya Prabowo dengan putrinya Puan mau dicocok-cocokin. Iya. Kan? Bisa jadi loh itu. Iya. Bisa jadi perkawinan politik. Udah banyak yang terjadi soalnya Prof. Ya, misal kalau itu terjadi dampaknya luar biasa. Maka orang membuat kesimpulan gampang. Oh, ini sudah bayan ini dengan Prabowo dengan Ibu Mega udah bayan, berarti keluar nih sebentar lagi. Tapi kan belum tentu. Ya kan? Sebab kalau jadi penuntut tuh gampang, nyari pasalnya tuh gampang. Iya. Tapi sebenarnya salah juga Prof. Sebenarnya orang yang berharap atau yakin atau optimis bahwa membaiknya hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo kan katanya di karya jurnalistik, hasil jurnalistik kan ada sempat video call atau Zoom meeting lah dengan antara Pak Prabowo dan Bu Mega sampai tuker-tukeran minyak urut katanya kan, udah akrab sekali. Artinya salah juga nih Prof, orang berharap dengan membaiknya hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu artinya Pak Prabowo bisa memberikan proteksi hukum, itu juga pikiran yang belum tentu tepat dong. Kirologi. Kirologi itu apa Prof? Ya kira-kira. Oh. Kan? Gue kira istilah sophisticated dari Yunani atau dari mana Latin. Ilmu kira-kira gitu. Oh iya. Cocokologi sama aja, cocokologi sama kirologi. Kirologi Bro. Ya kan? Nah, tapi ini tergantung sekali lagi ini sudut pandang. Jadi kalau orang melihat dari sudut pandangnya Prabowo, dia kan tentu ya kan salah satu contoh yang ingin ditonjolkan adalah hubungan antara mantan presiden dengan presiden itu baik. Makanya ada ide President's Club. Nah, jadi ada forum di mana mantan-mantan presiden tuh ya bayan gitu loh. Kayak di Amerika kan begitu. Iya. Ya kan? Meskipun bertarung di pemilu ya Prof ya. Bukan cuma itu, Joe Biden tuh sama Kamala Harris yang kalah gitu. Hadir dalam pelantikan dia dan pidatonya Trump. 20 eksekutif order pertama, sebagian besar itu ngenyek kebijakan Biden. Diam aja gitu kan. Dalam hatinya kurang ngajar loh gitu loh. Tapi datang. Dan menghormati proses konstitusional. Iya kan, menghormati proses yang resmi. Jadi kita ingin pemimpin kita di masa depan itu nggak ada masalah gitu loh. Dan ini yang ingin diakhiri kebiasaan buruk itu oleh Pak Prabowo. Nah kalau dilihat dari segi itu, ini kan bagus. Dia berusaha untuk ketemu, bahkan usaha Prabowo untuk ketemu itu sungguh-sungguh sebelum penentuan capres. Kan udah dibilang, tadinya saya maunya Puan jadi cawapres, tapi Ibu Mega udah keburu mendukung Ganjar. Ya kan? Nah, jadi nggak ketemu. Padahal tadinya mau koalisi dengan asumsi perjanjian batu tulis masih berlaku. Tapi yang namanya politikus, ya perjanjian itu kan kalau menang, kalau kalah nggak berlaku lagi. Lah itu kan tafsir sendiri. Iya. Ya kan? Jadi ada masalah juga dari persepsinya Ibu Mega. Iya. Tapi dia
Dari sudut pandang dia, itu kan partai terbesar, kita dong capresnya. Ada sombongnya juga, gitu loh. Jadi sudahlah, yang jelas semua kejadian ini sudah ada yang ngatur. Allah Ta'ala itu ngatur, ini permainan hidup. Nah, jadi dari sudut pandang A, dari Prabowo, ini kan bagus. Tapi dari sudut pandang orang yang tidak puas kepada pemerintah sekarang, waduh, ini nanti mau dibebasin ini Hasto ini. Ada proteksi politik. Iya, karena sudah ada pertemuan ini. Ya kan, secara diam-diam maupun terang-terangan. Gitu. Tapi boleh gak sih Prof, orang misalnya orang PDI gitu misalnya ya, saya simpatisannya PDI atau pendukungnya Pak Hasto misalnya gitu, berharap bahwa wah ini udah baikan nih Pak Prabowo sama Bu Mega nih. Wah, kayaknya karena Pak Prabowo, Pak Hasto akan diproteksi gitu. Orang-orang yang menentang apa ini, pertama kan ya marah dan benci kepada Jokowi. Bukan marah kepada Prabowo. Ya kan banyak yang demo itu. Ya kan mau mendemo mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Sampai sekarang masih itu aja. Iya, belum udah ganti segala macam masih itu ini temanya. Coba Roy Suryo setiap kali masih pupu papa aja yang itu nanti sampai 2029 masih itu terus Bro. Tulisan mengenai pupu papa itu nggak habis gitu. Iya, Prof Jimli pula kena tuduh sebagai profesor pupu papa nih kan Prof. Padahal ini kan udah selesai. Ini mari kita ngomongin kritik aja kebijakan-kebijakannya. Ini malah kebijakannya nggak dikritik tapi kebencian terhadap orang. Jadi kita bukan menyerang ide, tapi menyerang pribadi. Nah, ini nggak sehat, gitu loh. Tapi ruang publik kita ini ya begitu masih diisi oleh kebencian-kebencian yang tidak rasional ini.